In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 1-8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa ya kira-kira makna dari perikop pada hari ini? Apakah kita diajari oleh Yesus untuk bersikap tidak jujur seperti bendahara itu? Tentu saja tidak. Yesus tidak sedang mengajarkan ketidakjujuran, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk cerdik mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Dan poin itulah yang ditawarkan kepada kita melalui perumpamaan yang dituduh tidak jujur karena menghambur-hamburkan harta tuannya. Dan dalam keadaan terjepit itu, bendahara itu dengan cermat memikirkan masa depannya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa sang tuan yang semula berencana untuk memecat bendahara itu
kemudian berubah memuji Dia. Dalam Injil tidak dikatakan apakah bendahara itu sungguh-sungguh dipecat atau tidak. Kisah dibiarkan terbuka oleh Yesus. Tetapi dalam kisah itu satu hal terpenting diajarkan kepada kita, yakni sebagai anak-anak terang kita tidak boleh kalah dalam hal kecerdikan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka belajar dari bendahara, meskipun dia dituduh sebagai bendahara yang tidak jujur, bahkan nyaris dipecat oleh tuannya, namun bendahara itu mencoba untuk duduk tenang, memikirkan apa yang harus dilakukan, dan dia melakukan yang terbaik yang mendatangkan pujian dari sang tuan. Nah, kalau bendahara yang dituduh tidak jujur saja bisa berlaku cerdik dan mendatangkan pujian dalam hidupnya karena dia meringankan beban-beban orang lain yang punya hutang terhadap tuannya, terlebih kita yang disebut sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk bersikap cerdik. Namun, kecerdikan itu dikembangkan bukan untuk merugikan orang lain, melainkan untuk meringankan dan membantu orang lain, bahkan yang membutuhkan pertolongan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, namanya orang punya hutang itu memalukan, apalagi sampai tidak bisa membayar hutang itu. Sesuatu aib yang memalukan. Maka bisa dibayangkan ketika bendahara yang dituduh menghambur-hamburkan harta tuannya, bahkan disebut tidak jujur itu, kemudian membantu meringankan mereka, suatu kecerdikan yang tidak melulu berpusat pada diri sendiri, melainkan tertuju untuk orang lain yang bahkan membutuhkan pertolongan. Nah, poin itulah yang dipuji oleh Sang Tuhan dan ditawarkan kepada Yesus, kepada kita sebagai tantangan. Ayo, kalau anak-anak dunia ini bisa cerdik seperti itu, terlebih lagi kamu, kita, panjenengan dan saya sebagai anak-anak terang dipanggil untuk lebih lagi cerdik. Kecerdikan kalau mengacu pada sabda Yesus, pada kesempatan lain Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka kecerdikan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi disertai dengan ketulusan, keikhlasan, kemurahan hati, kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau demikian, lalu kita sebagai anak-anak terang tidak kalah dibandingkan dengan anak-anak dunia dalam hal kecerdikan. Nilai plusnya adalah kecerdikan kita disertai dengan ketulusan, keikhlasan, kepedulian, membantu orang lain sebagai pertanggungjawaban kita atas setiap anugerah yang dipercayakan kepada kita. Dalam setiap kelemahan, dalam setiap kerapuhan, bahkan kedosaan kita diajak untuk dengan tulus datang kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan, kerahiman, dan pengampunannya. Dengan demikian juga kita diberi rahmat untuk mampu mengasihi, mengampuni orang lain yang membutuhkan kasih dan pengampunan kita. Demikian yang bisa saya tawarkan sebagai bahan permenungan hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kecerdikan yang dilandasi ketulusan, keikhlasan, kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kecerdikan kita dipakai untuk ngakalin, apalagi menindas dan merugikan orang lain.
Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam